Selamat sore rekan-rekan, selamat datang lagi pada pertemuan ketiga dari sesi pertama, yaitu agama dan pencarian eksistensial. Kita akan berbagi pengalaman kalian menyaksikan film bertema agama dan pencarian eksistensial yang sudah kalian tonton, dan nanti pada akhir kita akan melihat beberapa inspirasi dari figur lintas iman yang tersedia. Kita khusus akan melihat 3 agama. Yang pertama Islam, yang kedua Hindu, dan yang ketiga Katolik ya. Tentu kalian nanti bisa melengkapi, terutama kalau kalian berasal dari agama dan keyakinan yang lain. Sekarang silahkan kalian menyalakan on cam, dan terutama buat kalian yang sampai sejauh ini belum pernah bicara di depan kelas, silahkan kalian raise hand sehingga saya bisa memberikan prioritas kepada kalian. Ini akan penting untuk keaktifan kalian di kelas. Jadi kalau ada yang sampai pertemuan terakhir tidak pernah bicara, juga kalau saya tawarkan untuk berbicara mungkin nanti akan mempengaruhi keaktifan kalian di kelas ini ya. Jadi silahkan kalian memberikan tanda kepada saya dengan raise hand sehingga nanti saya bisa melibatkan kalian dalam dinamika kelas kita ya. Oke, sambil menunggu kalian untuk menyalakan kamera dan memberikan respon, terutama untuk kalian yang belum pernah bicara di kelas kita, untuk menyegarkan ingatan kalian. Ini adalah beberapa kutipan dari buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini yang sudah diangkat ke dalam sebuah film yang menurut saya sangat fenomenal, banyak menyentuh hati pemirsa. Tulisan dari Marcella FP. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pikiran kita yang rumit atau memang hidup yang sulit. Kadang beberapa hal nggak perlu dipusingin, cukup dijalanin dan diketawai. Kadang pencahayaan berlebih buat kita gelisah. Redup buat kita takut. Nyaman ada saat bertemu kata cukup. Beberapa sibuk jadi sempurna, beberapa sibuk mencari celahnya, beberapa jadi dirinya saja. Kita buat yang lebih besar dari ekspektasi, ragu, dan semua ketakutanmu. Ada kata yang diketik panjang, tapi tidak jadi dikirim. Cerita yang mau dibagi, tapi urung karena takut tidak seru. Humor yang disimpan karena takut tidak lucu. Resep makanan yang batal dijual karena takut tidak laku. Karya yang tidak ditunjukkan karena takut diyakini. Ada berapa banyak pergerakan surut karena takut. Selamat menikmati pencarian. Semoga ingat untuk merasakan dan kuat untuk bertahan. Dan kalau kita mengambil salah satu kutipan kitab suci dari agama Kristiani, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dari Injil Matius bab 5 ayat 48. Nah, mari kita mulai dengan menyegarkan kembali ingatan kalian akan film yang kalian tonton seminggu yang lalu. Siapakah kita ini? Kakak terbaik di dunia itu namanya angkasa. Selalu ada. Dicari-cari, nggak tahu di sini. Lihat adik gue. Kan? Selalu meluk. Semua salah aku. Ada rahasia. Sudah waktunya, Mas. Dan siapapun yang kepalanya digoyang sama dia, pasti langsung jadi tenang. Ayah kan yang nyuruh angkasa untuk jagain adik-adik. Hei, angkasa!
Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang aku nggak pernah tahu. Kita berjalan saja masih terus berjalan. Oke, mudah-mudahan trailer pendek tentang sosok angkasa ini bisa mengawali pembicaraan kita. Sekarang saya meminta kalian, untuk kalian yang belum pernah bicara di kelas ini, silahkan raise hand, agar saya bisa memberikan prioritas kepada kalian. Dan sambil menunggu kalian untuk raise hand, saya akan mengajak ngobrol, ya. Mbak Suliani. Ya, Mbak Suliani nonton film yang mana? Silahkan mikrofonnya dinyalakan. Lalu minggu yang lalu saya mengundang kalian untuk melihat karakter mana dari film yang kalian tonton yang menurut kalian menarik. Mbak Suliani nonton film yang mana? Kalau yang saya tonton secara keseluruhan itu yang Inside Out. Sedangkan kalau untuk yang lain, saya menonton semua trailernya. Tapi kalau untuk karakter yang mana yang lebih disukai, karena saya fokus menonton di Inside Out, sebenarnya saya menyukai karakter dari Joy yang senang. Mengapa karakter itu kamu senangi? Karena dia selalu berusaha untuk membuat Riley itu selalu tersenyum senang. Dia tidak ingin Riley berada dalam masalah. Namun seiring dengan perjalanan dalam filmnya, dia mengerti bahwa semua emosi itu diperlukan dan dia memberikan kesempatan untuk yang lain bisa bergabung bersama ketika sebelumnya sudah terjadi permasalahan dalam kehidupan Riley, banyak hal yang menjadi hancur. Waktu membangun kembali, akhirnya dia mengerti kerjasamanya diperlukan. Mereka akhirnya membangun kembali sehingga Riley menjadi lebih baik. Oke, untuk Mbak Suliani ya, mudah nggak sih membuat orang lain itu tertawa, tersenyum? Ada kalanya itu mudah kalau kondisi kita sendiri memungkinkan untuk membuat orang tersenyum. Tetapi kalau sudah kita sendiri saja sulit untuk bisa tersenyum, kita sendiri masih dirundung masalah, kadang-kadang di titik itu pasti sangat sulit. Tapi ketika berada di titik itu, maksudnya titik tersulit ketika kita ingin melihat orang tersenyum dan orang bisa tersenyum, itu sangat luar biasa ya. Itu juga sangat membantu. Oke, kalau misalnya Mbak Suliani ini mengingat-ingat ya, momen yang menurut kamu paling membahagiakan, ya, yang bisa membuat kamu tersenyum, mungkin bahkan tertawa lepas. Salah satu momen yang Mbak Suliani punya, momen apa sih yang bisa kamu ingat dan kamu mau bagikan ke teman-teman kamu? Momen di mana saya bisa tersenyum dan tertawa lepas sebenarnya sangat banyak sekali. Karena bagaimana ya, satu hari tanpa senyum itu sulit untuk saya. Kalau saya di challenge mungkin nggak akan bisa. Oke. Ada satu senyum besar yang pernah kamu miliki atas hidupmu? Senyum besar yang pernah saya miliki atas hidup saya. Yang ketika saya maksudnya bisa menolong orang-orang di sekeliling saya, contoh seperti sebelum saya masuk Sanata Dharma, saya melayani orang-orang di Sumba Barat Daya itu, di mana melihat mereka yang sangat membutuhkan dan mereka bisa menerima saya di dalam lingkungan masyarakat untuk menolong mereka, dan mereka bisa terus memberikan senyuman mereka ketika melihat saya, dan mereka mau ketika dibantu, dan melihat bagaimana pertumbuhan khususnya anak-anak yang saya ajar, itu membuat saya merasa sungguh luar biasa, tidak sia-sia maksudnya menolong mereka. Ternyata ada kemajuan di dalam diri mereka juga. Mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, yang kamu lakukan di Sumba Barat Daya apa sih? Kebetulan saya 2 kali ya ke sana.
Terakhir itu saya ke sana hampir seminggu. Oh, Saya tinggal di Susteran ADM ya, nginep di sana yang dekat gereja. saya ke Sumba Barat Daya di tahun lalu, jadi saya tinggal di sana selama 1 tahun, bergabung dengan sebuah yayasan yang baru berdiri. Jadi di sana saya fokus sebenarnya di bidang pendidikan, tetapi saya juga kadang-kadang kalau ada waktu luang bergabung dengan tim kesehatan atau tim rumah singgahnya, maksudnya itu di tim asramanya. Jadi kami melayani fokus untuk Sumba Barat Daya. Di sana ada 4 suku, 4 kecamatan, itu Kecamatan Kodi. Jadi kita setiap hari pulang pergi untuk melihat kalau yang tim kesehatan melihat kondisi pasien, kalau kami untuk bertemu dengan murid kami dan juga untuk di sore hari mengajar bimbel. Jadi pergi pagi, pulang sore atau malam, itu yang dilakukan selama 1 tahun terakhir. Oke, terima kasih Mbak Suliani. Mbak Suliani ini adalah contoh nanti di salah satu slide di kelas kita. Mbak Suliani mungkin sudah nggak bertanya ya, sibuk dengan pertanyaan siapakah aku ini ya, tetapi barangkali sudah bergeser ke aku bisa buat apa ya untuk dunia ini ya. Dan ketika melakukan itu ya pertanyaan tentang siapa diri saya terjawab ya tanpa kita menyadarinya. Oke, terima kasih Mbak Suliani. Ini sudah ada beberapa teman kamu yang kameranya nyala. Kamu pilih salah satu dong. Ada Mbak Petronila, ada Wahyu Aditya, ada Michael. Wahyu, Pak. Oke, Wahyu. Yuk. Ya. Iya, Pak. Wahyu, nonton film yang mana, Wahyu? Sama kayak Kak Suli tadi. Oke, mengapa film itu menarik? Apakah sama menariknya seperti Mbak Suliani ketika nonton film itu? Iya, karena saya suka kartun. Oke, suka kartun ya. Apa sih yang istimewa dari film kartun itu, Wahyu Aditya? Tentang emosi ya. Kan karena prodi saya BK, jadi saya mempelajari emosi-emosi. Ya, gitulah. Emosi-emosi. Oke. Kalau pernah nggak sih Aditya kamu mempelajari emosi anak muda generasi Z sekarang ini? Ada sesuatu yang menarik nggak sih Aditya? Sesuatu yang menarik ya. Apakah misalnya emosi generasi sekarang itu gampang rapuh? Atau teman-teman seusiamu ini orang-orang yang kepribadiannya kuat? Atau mereka ini seperti dikatakan oleh Renal Kasali ya, kita ini generasi stroberi. Menurut pengalaman pribadi saya, teman-teman saya berasal dari, tinggal saya di Papua. Menurut saya, kebanyakan yang saya ketemui emosinya marah. Oke, itu kalau dari pengamatan kamu di BK ya, itu sesuatu ya positif atau cenderung negatif atau gimana sih memaknai? Cenderung marahan? Negatif. Oke, mengapa negatif? Ya karena bagaimana ya menjelaskannya? Karena mereka marah dengan satu hal yang tidak kita ketahui, tiba-tiba aja marah gitu. Oke, dan itu sering kamu alami ya, tiba-tiba apa ya, mungkin out of the blue gitu ya. Iya. Orang tiba-tiba aja yang meledak marahnya gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Wahyu Aditya ya. Senang dengan Sama-sama. animasi ya. Nanti saya coba lihat-lihat lagi ya. Mungkin di kesempatan yang lain saya harus menawarkan film animasi juga ya. Mungkin sebagian dari kalian dekat. Siap. Oke, masih ada 3 kamera di sini. Mbak Ririn, Mbak Febiola, Mbak Petronila, mau pilih yang mana? Adit. Ya, milihnya jangan lama ya. Siapa ya? Ini tidak memilih pasangan hidup ya. Ini memilih teman untuk melanjutkan sharing. Untuk memilih pasangan hidup nanti ada waktunya lah, Adit ya. Iya. Tegar, Pak, tegar. Oh ya.
Tegar. Tegar. Oke, malah yang putri-putri nggak dipilih ya. Wah, Laki-laki dulu lagi. Laki-laki dulu, Pak. Oke, Laki-laki dulu. mahasiswinya sudah sisiran semua ya, malah nggak kamu pilih nih gimana? Yuk, Tegar. Ya, suaranya belum kedengaran, Tegar. Wah, belum kedengaran tuh suaranya, Tegar. Iya, Aditya kelihatannya Tegar harus apa ya, mensinkronis mikrofonnya ya. Yuk. Oke, ya kamu ambil. Yuk, gimana, Tegar? Film mana yang berkesan pada kamu? Kalau aku sih nonton yang itu, yang dikirim Romo di grup. Oke. Yang Wonder. Wonder, mengapa Iya. film itu menarik buat Tegar? Itu karena ceritanya itu dunia ini nggak adil buat dia. Oke, dunia ini nggak adil buat dia. Iya. Dunia ini adil buat Aditya? Enggak, ini Tegar pinjam punya Aditya. Oke, Tegar ya, Pak Aditya ya. Kalau buat Tegar, dunia ini sudah adil buat kamu? Ya, ada yang adil, ada yang enggak. Oke, menurut kamu yang belum adil apa sih, Tegar? Ya, kalau aku sih itu. Gimana ya? Aku kan dari kecil enggak tinggal sama orang tua. Itu, enggak adilnya itu kalau aku. Oke, lalu kamu tinggal sama siapa? Sama Pak D Bude kalau aku. Oke, ada alasan tertentu mengapa kamu sejak kecil tidak tinggal sama orang tua? Sehingga dan itu kamu melihatnya sebagai ketidakadilan? Mungkin pas kecil itu ditinggal kerja, nggak ada yang ngurusin. Oke, itu kamu merasa ada tahun-tahun yang hilang itu dari orang tua kamu? Ya, mungkin ada. How does it feel? Rasanya gimana sih, Tegar? Kamu parentingnya oleh kakek nenek, tidak oleh orang tua kamu langsung. Ada yang hilang nggak sih menurut kamu? Itu kan pasti ada, setiap anak kan butuh kehadiran orang tua lah. Kehadiran mereka harus ada kan. Kalau setiap anak itu pasti ada. Oke. Sekarang ini kamu sama orang tua kamu? Ya, enggak. Maksudnya gimana, Romo? Maksudnya setelah beberapa tahun kamu kemudian kembali lagi sama orang tua kamu, atau sepanjang hidup kamu masih sama kakek dan nenek? Enggak, sekarang kan ini ngekos kalau di sini kan. Malah enggak kalau tinggal sama kamu mereka pulang semua. dari kos, maksudnya pulang ke rumah gitu ya. Kamu sekarang pulang ke rumah bapak dan ibu kamu atau pulang ke rumah kakek dan nenek kamu? Ya, ke rumah Pak D Bude, bukan kakek nenek. Oke, Pak D Bude ya. Iya. Itu karena ayah ibu kamu kerja di pulau lain atau di luar negeri gitu? Di daerah lain, bukan negeri lain. Di daerah lain ya. Iya. Oke, terima kasih Aditya ya. Ini sesuatu yang menurut saya menarik ya. Tegar, saya Tegar. Tegar. Ini tukeran. Tadi kan saya lihat wajahmu tapi ini ya, namanya saya masih lihat. Tukeran sama ini, Romo. Oke. Ya. Oke, Tegar, kamu pengen mendengarkan suara siapa? Ada Mbak Fabiola dan Mbak Petronila Kiren. Oke, Mbak Kiren ya, Mbak Kiren tersenyum loh. Tersenyum manis pada kamu loh. Saya akhirnya dipilih ya. Mbak Fabiola, jangan khawatir, setelah ini kamu akan dipilih. Oke, Mbak Petronila Kiren, kamu memilih film yang mana, Mbak, yang menurut kamu menarik? Kemarin saya nonton yang Hujan di Bulan Juni. Oke, ada yang menarik nggak sih, Mbak, dari film itu? Ada, yang pemeran
cowoknya yang Sarwono. Dia sangat setia dengan pasangannya, walaupun pasangannya itu pergi kuliah jauh ke Jepang, tapi dia rela menunggu sampai dia jatuh sakit. Terus ya itu. Oke. Mengapa menunggu itu menarik sekali buat Mbak Petronila? Karena menunggu itu bukan sesuatu yang mudah, Romo. Oke, susahnya menunggu apa sih? Kalau kita boleh tahu ya. Karena saya jarang menunggu sih ya. Saya perlu belajar dari Mbak Petronila ya. Ternyata cowok yang menunggu itu keren banget loh ya. Lebih keren daripada cowok yang lucu atau cowok yang good looking gitu ya. Cowok yang menunggu itu menurut Mbak Petronila menariknya di mana? Menariknya itu kan biasanya tuh cowok itu kalau nggak tahan karena kalau misalnya ada LDR gitu banyak godaannya dia. Jadi yang istimewa dari cowoknya ini, dia tuh rela menunggu ceweknya pulang. Dia nggak ada tergoda sama siapapun. Oke ya. Kamu sendiri punya pengalaman ditunggui? Ada. Oke, cerita dong mumpung ini hari Selasa ya, meskipun tidak malam minggu, tapi bolehlah ya kita cerita ya. Silahkan Petronila. Pengalaman ditunggu itu sesuatu pengalaman yang buat kamu berkesan banget. Tapi ini Romo ditunggu sih, tapi nggak jadi gitu. Waktu itu ada kayak pacar saya waktu SMA. Terus kami dua LDR, Romo. Dia di Kalimantan, saya di Madiun. Nah, karena saya lanjut kuliah, terus saya juga ada kontrak dengan yang biayai saya selama 8 tahun, kontraknya 8 tahun, terus saya waktu itu S2 SMA. Nah, kalau misalnya dia bilang kalau misalnya dia mau nunggu saya sampai selesai gitu, tapi sayanya nggak tega, ini kasihan sama dia, Romo, karena dia harus menunggu saya selama itu 8 tahun kontrak, terus 4 tahun kuliah, 2 tahun SMA, itu lama banget kan, Romo. Jadi saya kasihan sama dia, jadi saya bilang ke dia bahwa kamu nggak usah lah nunggu saya karena saya lama. Kamu fokuslah untuk mencari pasangan hidup yang bisa berkomitmen dengan kamu gitu. Oke. Endingnya terus gimana, Mbak Petro? Akhirnya putus? Putus. Oke. Wah. Saya kira-kira bisa nggak ya nunggu Mbak Petronila 8 tahun ya? Mungkin itulah hanya saya mengakhiri hubungannya. Oke, terima kasih Mbak Petronila atas sharingnya. Wah, hari ini sharingnya keren-keren loh, teman-teman ya. Setelah ini nanti Mbak Petronila silahkan menunjuk ya salah satu teman kamu. Nah, ini Wak Aditi aja sampai mencucurkan air mata ya, mendengarkan sharingnya Mbak Petronila ya. Oke, nanti silahkan Mbak Petronila mencari tempat teman kamu untuk sharing ya. Tadi kita sudah melihat sosok angkasa ya. Kita akan melihat sosok yang kedua. Si anak terakhir namanya Aurora. Aku di rumah aja deh. Paling berbakat di antara kami. Atlet, tapi juga seniman. Ya, kata coach, catatan waktu aku hari ini paling bagus dibanding yang lain. Baiknya, mau lawan latihan lah. Siang itu sampai ada yang ketinggalan. Sana yang ku tahu dari awal kamu sayang. Semua bola juga. Maafin masa pasti. Aku nggak bisa jadi kakak yang utuh sekali. Karena Aurora punya bahasanya sendiri. Dari semua anak itu, kamu yang paling yang bisa memperjuangkan semuanya sendirian. Kau telah
Itu tadi adalah karakter Aurora dalam film NKCTHI. Namanya Awan. Ketiga. Pusat dunia. Setidaknya dunia di sekitarku. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur? Mungkin karena senyumnya, matanya, sampai ngopain bantuan, bulunya, dan cara dia memandang sesuatu. Ya tapi akhirnya aku jadi sadar. Aku nggak pernah tahu rasanya ini. Ayah cuma pengen hidup kamu lagi jauh lebih baik. Itu juga salah. Kenapa semuanya harus pengennya ayah sih? Dia anak bontot yang sedang mencari. Aku emang cuma anak bontot. Tapi aku juga pengen kayak kakak aku tuh. Bisa bangga sama dirinya sendiri. Aku juga pengen kayak gitu, ayah. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Oke, kita sudah melihat penggalan film. Mbak Petronila pengen mendengar suara siapa, Mbak Petronila? Bebas, silahkan ambil siapapun yang ada di kelas ini. Ya, jangan lupa mikrofonnya dinyalakan, Mbak Petronila. Ya, kelihatannya bingung ya untuk memilih. Ya, sambil menunggu Mbak Petronila menyalakan mikrofonnya. Oke, kita interupsi sebentar ya dengan Mbak Bene. Oke, Mbak Bene. Ya, mikrofon. Ya, Romo. Oke. Apakah ada teman di samping kamu yang volumenya keras? Kita lagi ngumpul. Oke, Bene. Ya, tidak perlu dimarahi ya, teman-teman ya. Oke, Mbak Bene, karakter mana dari film yang kamu tonton yang menurut kamu inspiratif, Mbak Bene? Saya nonton Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Oke, akhirnya. Iya, ada. Jadi kan 3 bersaudara aja, Romo. Terus yang terakhir namanya Awan. Kebetulan Awan ini sangat relate dengan saya karena saya kebetulan juga anak terakhir dan sesuai dengan apa yang diceritakan di film itu, saya juga mempunyai 2 kakak juga, yang satu cewek, yang satu cowok. Begitu, jadi saya menonton film itu tuh jadi bisa lebih jelas, oh ternyata filmnya tuh sama kayak saya gitu. Samanya di mana sih, Bene, kalau kita boleh tahu? Sama sebagai anak terakhir tuh mungkin tidak terlalu dipandang gitu loh, Romo, seperti kakak-kakaknya. Apalagi jarak saya cukup jauh sama kakak-kakak saya. Jadi mungkin kayak dianggap seperti anak kecil terus gitu. Padahal saya juga pengen lebih dari kakak-kakak saya. Oke, apa sih struggle kamu ya kalau sebagai anak paling bontot ya? Banyak hal dalam hidup kamu itu sudah dipilihkan ya. Kayaknya hidup tinggal jalanin aja ya. Karena kita perlu mikir panjang ya, kakak-kakak kita udah kayak buka jalan buat kita, mungkin orang tua kita juga gitu. Nah, mungkin pertanyaannya untuk Bene adalah di dalam film NKCTHI ya, Awan itu bilang ya, ketika dia ditanya oleh Kale ya, kamu mau jadi pacar saya enggak ya? Dan Awan ini jawabnya lama banget ya. Dan dia bilang, karena ini adalah saat pertama kali saya harus mengambil keputusan. Nah, kayak gitu terjadi nggak sih pada Bene? Maksudnya, keputusan apa sih yang menurut kamu pertama kali saya buat dan ini saya pilih sendiri? Yang saya nggak bertumpu pada kakak-kakak atau pada orang tua. Gitu. Sebenarnya tujuan yang saya buat pertama kali itu mungkin kuliah ini ya. Kuliah ini kan memang saya diberikan kebebasan oleh orang tua saya. Terserah kamu mau kuliah di mana aja. Yang penting kamu tahu tujuan kamu kemana, kamu tahu
tujuan kamu kuliah untuk apa, dan kuliahnya pun juga harus sesuai dengan apa yang kamu suka gitu loh. Jadi nggak boleh asal gitu. Jadi orang tua saya tinggal membimbing dan membantu saya saja. Oke, butuh waktu lama nggak sih Bene untuk ngambil keputusan? Karena keputusan pertama juga keputusan yang ya menurut saya besar ya. Karena itu akan ya kurang lebih itu akan menentukan, karena ini kita sebut aja ya big step ya dalam hidup kamu. Susah nggak sih? Lama nggak sih untuk bisa misalnya ambil, oke, saya akan kuliah di sini, saya akan mengambil program studi ini. Iya. Jadi saya udah menentukan saya mau kuliah tuh sebenarnya dari kelas 10, Romo. Jadi saya tuh udah tadinya mau di UNES, mau di UNR, UI, semuanya udah saya cobain. Saya sudah cari apa yang saya mau tuh di mana. Saya pada akhirnya saya memilih untuk kuliah di Jogja saja begitu. Oke, milih sadar gampang nggak sih buat kamu? Sebenarnya milih sadar itu sejujurnya untuk cadangan. Oke. Karena Kadang-kadang cadangan jadi yang utama ya? Iya, cadangan jadi cadangan jadi utama. Karena saya juga ditolak sama negeri juga, dan tapi untungnya saya juga tidak merasa kayak menyesal dimasuk Sanata Dharma, terutama di prodi saya saat ini gitu loh. Oke, jadi dari cadangan ke menjadi yang utama buat kamu itu bukan transisi yang susah ya? Sebenarnya saya menerima aja, Romo, karena ya sudah mau jalan hidup begini mau gimana lagi. Memang udah takdirnya begitu. Oke, ya. Oke, terima kasih Bene ya. Ya, sama-sama Romo. Ya, setelah ini Bene boleh milih salah satu teman kamu ya. Nah, teman-teman di luar kita yang ada di ruang Zoom ini ternyata ada loh teman-teman kamu yang juga punya struggle tertentu. Gue dilahirkan dari keluarga yang cukup memaksa gue untuk menjadi dewasa duluan. Dan dari kecil gue selalu beranggapan bahwa itu semua adalah salah bokap gue. Di tahun ke-10 bokap gue kanker, ada satu insiden yang mengharuskan gue ngobrol sama dia. Di situ dia cerita dari sisi dia, dan pada saat dia nangis, gue baru sadar bahwa bokap gue pun manusia yang bisa gue salah. 2 bulan kemudian di rumah sakit, dia bilang ke gue, di atas kasur, Valen, kamera papi ya. Dan gue jawab, tenang Pi, Valen kok yang pakai. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, darahkan benih semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun. Silam putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi, wisata masa lalu. Kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berbu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya.
Sejujurnya kan masih ada mimpinya, belum waktunya kau bisa menjawabnya. Silahkan kalian melihat kata-kata yang ada dalam teks. Pilihlah kata-kata yang menarik dari ungkapan orang-orang muda ini. Oke. Kita ingin mendengar. Oke. Tadi Mbak siapa ya? Saya suruh milih orang. Oke. Oke, silahkan kamu mau milih siapa? Mungkin Mbak Keisha. Oke, siapa yang Mbak Keisha Ginting? Saya Romo. Oke, Mbak Keisha. Kamu tadi melihat kata-kata yang tertulis di teks nggak sih? Di layar nggak sih? Melihat Romo, cuman karena terlalu cepat dan patah-patah, saya cuma melihat sekilas. Tapi yang saya ingat cuma satu, gimana saya bayar kos. Cuman itu. Oke, gimana saya bayar kos bulan depan ya? Mengapa kata itu menarik buat Mbak Keisha? Ya, nggak apa-apa ya, Mbak Keisha putus-putus. Kalau putus-putus gini seperti LDR. Hampir, bukan sama, tapi hampir. Karena saya kan juga kebetulan tentang uang bulanan gitu. Orang tua perasaan kayak baru dikirim kemarin kok udah habis gitu. Jadi itu menurut saya lumayan relate sama yang saya alami sekarang. Karena kebetulan jadi curhat. Karena kebetulan saya juga mau minta agak enak gitu sama orang tua. Oke ya, dan ketika minta pada orang tua ya, perasaan baru dikirim ya, kok minta lagi ya. Ya, mungkin ini memang pengalaman anak kos ya. Mungkin Mbak Keisha perlu ingat ya, kemarin kemana? Ayo kok waktu makan habisnya banyak banget. Itu loh yang kamu foto dan kamu upload di Instagram ya, Mbak Keisha ya. Mungkin perlu lebih sering ke Burjo ya, Burjo Andesa ya. Kayaknya itu lebih hemat ya, Mbak Keisha. Oke, kita ke Mbak Hima Diasa. Iya, Romo. Oke, Mbak Hima Diasa. Kamu mau cerita tentang film yang kamu tonton atau tentang kata-kata yang ada dalam lagunya Hindia tadi? Kalau sampai sekarang itu yang nggak bisa dilupain tuh film ini Imperfect. Oke, film Imperfect. Mengapa film itu memorable banget sih buat kamu? Karena di situ tuh ngajarin kita kan kalau misalkan berubah untuk penampilan menjadi lebih cantik atau lebih ganteng apa lebih baik gitu secara fisik, itu tuh nggak mesti ini bahagia. Jadi
percuma juga walaupun fisiknya baik, tapi kitanya nggak bahagia tuh kayak buat apa, kayak gitu. Iya, kira-kira kok bisa kayak gitu ya Mbak Hima ya? Padahal banyak dari kita kan, dan itu mungkin yang ditawarkan oleh ini ya klinik-klinik kecantikan itu ya, bahwa kalau itu good looking ya, diri kita tingkat kebahagiaannya juga semakin tinggi. Mungkin pasti ada kepuasan tersendiri ya. Kalau misalkan udah ganteng, udah tambah cantik, pasti kan kayak, wah aku tambah cantik nih, aku tambah ganteng nih, bangga dong gitu. Tapi misalkan ternyata perubahan itu terus sikap kita ikut berubah, jadi kayak lebih cuek, lebih mementingkan penampilan diri kita daripada melihat ke orang lain di sekitar kita tuh, jadinya rasanya kan nggak enak gitu, ganjel gitu di hati kan jadinya. Oke, jadi ternyata kadang-kadang berubahnya fisik kita ternyata juga mengubah diri kita ya. Iya, secara nggak langsung. Ya, tidak selalu berubahnya positif ya, bisa jadi. Iya. Dan itu yang dialami oleh karakter Rara ya. Iya, Rara. Ada karakter Dika itu ngingetin ya, jangan berubah ya, nanti kalau fisik kamu sudah berubah. Dan ternyata, wah, maka berubahnya. aku bilang, aku seneng kamu yang dulu sih. Iya. Karena diri kamu yang paling orisinal nggak berubah ya. Fisik kamu jadi ideal lagi, ternyata kamu kemudian menjadi sangat berubah ya. Oke, Mbak Hima, kamu pengen teman kamu yang lain mana yang pengen kamu ajak bicara? Silahkan dicari-cari ya, Mbak Hima Diasa. Nah, sekarang saya pengen siapa ya? Saya coba cari. Gatri, ya. Silahkan Mbak Gatri membaca puisi ini ya. Dari film. Saya tadi sudah, Romo. Gak apa-apa deh. Atau Anggi. Ya, silahkan dibaca Mbak Gatri. Silahkan Mbak Gatri. Karena Mbak Gatri kelihatannya tidak terkoneksi dengan baik, kita sekarang minta Mbak Kofifah Mulia. Silakan Mbak Kofifah membaca puisi dari Sapardi Djoko Damono ini. Oke, nanti ada kemungkinan ya teman-teman, kalau kalian tidak respon, saya akan put you on the waiting room ya. Karena kalian berarti tidak ada di ruang ini ya. Oke, so saya menempatkan Mbak Kofifah di waiting room ya, biar Mbak Kofifah sendiri di situ ya. Dan tiba-tiba mengapa saya di sini sendirian ya? Sekarang Mbak Sylvia Rahmayani. Oke, Mbak Sylvia Rahmayani. Silahkan dibaca puisinya, Mbak Sylvia. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oke, sekarang puisi yang kedua. Silakan dibaca juga. Pada suatu hari nanti. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam baik-baik saja ini,
kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sejak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sejak ini, kau takkan letih-letih mencari. Oke, Mbak. Kamu nonton film yang mana sih, Mbak Sylvia? Kalau aku nonton itu, Romo, film KKN. Oke, mengapa film itu menarik buat kamu? Kayak menceritakan mistis gitu, Romo. Kayak gimana ya? Mistisnya di desa KKN itu kayak kita kalau KKN ke desa orang itu harus jaga sopan santun, menghargai adat istiadat setempat, kayak harus menghargai adat istiadat setempat, jangan berbuat yang tidak senonoh di kampung orang gitu. Oke deh. Kita sekarang minta Mbak Ririn. Ya. Oke, film yang kamu tonton apa, Mbak? Saya menonton film Kim Joo Young. Oke, mengapa film itu menarik buat kamu? Dari trailer dan saya searching juga di YouTube. Jadi kisah filmnya menceritakan bahwa Kim Joo Young itu terjebak dalam ibu rumah tangga atau depresi ibu rumah tangga. Jadi dia kadang bertingkah bukan selaku dirinya. Beruntungnya Kim Joo Young ini memiliki suami yang benar-benar mengerti dia dan sangat memahami Kim Joo Young. Sampai apapun yang Kim Joo Young lakukan itu didukung. Tapi kalau Kim Joo Young mau bekerja itu suaminya kurang mendukung karena tahu kondisi istrinya itu kurang sehat gitu. Jadi suaminya ini mau Kim Joo Young ini pergi ke psikiater, tapi Kim Joo Young selalu menolak kan awal-awalnya, tapi ujung-ujungnya mau, sampai Kim Joo Young melakukan terapi dan ujung-ujungnya Kim Joo Young juga sembuh dari sakitnya dia. Oke deh. Jadi di masyarakat Korea, rekan-rekan, ternyata ada sebuah persoalan yang seringkali kita nggak menyadarinya. Ya. Nama Kim Joo Young sendiri adalah nama yang sangat familiar ya untuk para perempuan di Korea. Maka sebenarnya kisah Kim Joo Young bukan kisah seorang bernama Kim Joo Young ya, tetapi kisah banyak perempuan Korea yang bahkan setelah pendidikan tinggi akhirnya hidup mereka berakhir menjadi ibu rumah tangga ya. Dan mereka bahkan yang berkarir pun seringkali mengalami perlakuan yang tidak adil ya. Nah, termasuk salah satunya diperlakukan kurang adil di lingkungan kerjanya pertamanya. Ya, entah dari bahwa di tempat kerjanya itu ya ternyata dipasang CCTV ya, sehingga perempuan yang mereka lakukan ya, terutama di ruang-ruang privat itu bisa kemudian tersebar ya. Beberapa tahun yang lalu itu ada kasus yang menarik ya, bahwa ada banyak rekaman perempuan di kamar mandi ya. Nah, itu tersebar ya di Korea ya. Dan masyarakat, terutama masyarakat laki-laki awalnya ya itu biasa toh. Ya, perempuan dibegitukan ya. Dan Kim Joo Young itu mempertanyakan itu ya. Termasuk suaminya yang sangat dia kenal itu sangat mendukung dia. Dia juga bertanya ya, apakah hidup perempuan itu harus selalu berakhir menjadi ibu rumah tangga ya. Maka di situ ada struggle dan kemudian pada akhir ya Kim Joo Young menemukan pembebasan ketika dia boleh memilih ya menjadi perempuan karir
dengan tetap memperhatikan anak, dan itu ternyata menjadi jalan ya pembebasan dia. Oke, terima kasih Mbak Ririn atas sharingnya ya. Terima kasih Romo. Oke, sama-sama ya. Nah, rekan-rekan, pada bagian yang kedua ini kita akan mencoba melihat apakah agama itu memberikan inspirasi kepada kita terkait dengan pencarian eksistensial ya, dari kisah-kisah kalian, juga tadi yang ada di lagunya Hindia, pelik sekali ya, yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Dan pribadi-pribadi inilah yang mencari Tuhan ya, mereka menjadi para peziarah Tuhan. Dan saya mau membangun jembatan dengan kutipan dari nanti kita cerita tentang hari ini. Pulang menjadi kata paling nyaman setelah proses pencarian yang panjang. Dan barangkali sebagian dari kalian belum sampai pada pengalaman pulang. Nah, salah satu inspirasi kita pada sore hari ini adalah Nabi Muhammad. Nah, maka kita mau minta kalian untuk membaca inspirasinya Nabi Muhammad yang mana ya. Nanti saya akan mengundang teman-teman Muslim untuk sharing juga ya pengalamanmu dengan sosok ini. Nah, sekarang saya minta salah satu, Lisa, Aryo, Michelle, Tian, siapapun dari kalian, silahkan salah satu membaca teks ini. Silahkan. Lisa, Aryo, Michelle, Tian. Oke, kelihatannya tidak ada respon, maka kamu saya taruh di waiting room selama beberapa waktu ya. Marcelina Emada. Marcelina Emada, apakah ada? Oke, karena tidak ada respon, saya taruh di waiting room juga. Sekarang Risa Cahyaningrum. Iya, Romo. Yuk, silahkan dibaca. Iya. Selama masa hidup dan berabad-abad setelahnya, Nabi Muhammad telah menjadi suri tauladan ideal bagi umat Muslim dalam melaksanakan kehendak Allah. Islam memberikan penekanan besar pada tindakan mendorong umat Islam untuk berjuang, berusaha, melakukan hal terbaik. Beberapa Muslim menyatakan bahwa Muhammad adalah Al-Quran yang hidup, saksi yang tuturan dan perilakunya mengungkapkan kehendak Allah. John L. Exposito. Oke, sekarang kita baca bagian yang lain ya. Oke, ternyata sudah. Nah, kalau kalian tertarik, nanti silahkan membaca ya. What role does Muhammad play in Muslim life? Oke, buat Mbak, Nabi Muhammad inspiratif juga nggak sih buat kamu? Terutama dengan pembicaraan kita, entah pengalaman eksistensial ya, entah itu kehilangan, kegagalan, pencarian, dan tadi ada masih banyak ya yang bisa kita angkat dari pengalaman di sekitar pengalaman eksistensial. Nah, buat kamu sendiri sebagai orang muda, sosok Nabi Muhammad memberi banyak inspirasi nggak sih buat kamu? Memberi, Romo. Oke. Nabi. Memberinya di mana, Mbak Risa? Memberi inspirasi umat Muslim sendiri. Kan Nabi Muhammad itu nabi dalam Islam, nabi yang terakhir, Romo. Ya. Terus? Kamu ngefans banget nggak sih sama Nabi Muhammad sebagai seorang Muslim?
Iya, Romo. Oke, kamu ngefansnya di mana dari sosok Nabi Muhammad? Yang paling kamu senangi dari sosok ini? Nabi Muhammad membentukkan umat Muslim untuk melakukan yaitu ajaran-ajaran ya seperti sholat, bersedekah kayak gitu. Oke deh, ya. Terima kasih Mbak Risa atas. Ya, makasih Romo. Oke ya. Itu tadi adalah sosok Nabi Muhammad. Nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak, silahkan tanya ke Mbak Risa ya dan teman-teman yang lain. Nah, teman-teman, ini ada beberapa sosok dari lintas agama yang kita sebut sebagai influencer Allah ya. Orang-orang yang kata-katanya, tuturannya, lalu tindakan-tindakannya itu banyak kalau sekarang ya di-follow ya, terutama oleh orang-orang muda. Dan menarik ya, misalnya dari Gereja Katolik itu ada Pope Francis, Paus Fransiskus. Kalian akan melihat ya di kuliah-kuliah kita banyak mengambil kutipan-kutipan dari beliau. Lalu kalau dalam bidang sastra itu ada Paulo Coelho, buku-bukunya dengan sangat gampang ya kalian temukan di toko-toko buku. Lalu dari Buddha itu ada Dalai Lama yang tulisan-tulisannya juga suka kita manfaatkan ya untuk kepentingan mata kuliah ini. Lalu dari Hindu, nah saya belum banyak kenal, tapi sosok ini ternyata keren banget ya, ada di posisi 4, Sania Mirza. Nanti saya coba ya browsing-browsing. Ya. Apakah ini, nanti saya cek ya, apakah ini tokoh yang saya kenal atau sosok yang lain ya. Yang saya kenal itu agak artis ya, apakah ini yang dimaksud? Oh iya, tenis player, berarti itu saya kenal ya. Lalu yang saya pengen tahu juga adalah Ama. Ini adalah pemimpin agama Hindu ya. Lalu Deepak Chopra, nanti kita akan coba lihat. Sadie Robertson ya. Ini adalah aktris ya. Lalu Yusuf Al-Qaradawi ya. Ini sosok Muslim. Lalu Thich Nhat Hanh ya, ini juga sangat populer. Lalu ada Brian Houston ya. Saya juga belum banyak kenal. Ini adalah orang-orang yang menginspirasi kita, terutama bagi kita yang seringkali merasakan mengarungi kehidupan itu seringkali sangat complicated ya dalam hidup dia. Dan buat kalian yang mungkin belum pernah kenal wajahnya Deepak Chopra, ini adalah sosok beliau. An abundant life, in my mind, is a life filled with meaning, with purpose, with fulfillment at every level, and with the ability to fulfill worthy goals, with the ability to have love and have compassion, but always to be in touch with the creative center in you, which is your consciousness, which is the source of infinite abundance. Anyone with even a fraction of self-awareness, the right intention, the right focus, and the ability to get in touch with their inner self can achieve abundance, irrespective of their age or their current economic status. Ya, yang menarik dari yang disampaikan oleh Deepak Chopra adalah hidup yang berkelimpahan itu seperti apa sih? Ya, terutama dalam konteks dunia kita yang seringkali kebahagiaan itu diukur dengan kekayaan. Ya. Dan Deepak Chopra sebagai seorang inspirator dari agama Hindu, beliau mengatakan bahwa hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup yang punya tujuan, ya, punya purpose, yang menjadikan hidup kita itu bermakna. Itu akan membawa
kita pada kelimpahan hidup. Dan bahkan dia bilang ya, kalaupun kita pribadi-pribadi ya yang kita mungkin cuman punya tidak seluruhnya ya, hidup kita fractured ya, hidup kita yang fractured itu hidup kita itu ya terbelah, terpecah, nggak sempurna gitu. Tapi kalau kita punya purpose dalam hidup, kita bisa sampai loh pada hidup yang berkelimpahan gitu. Nah, sosok yang kedua yang saya tampilkan kepada kalian adalah Ajahn Brahm ya, seorang tokoh dari agama Buddha. Beliau mengatakan, percaya pada hati ketika Anda membuat keputusan. Kemudian curahkanlah energi Anda untuk menjadikan keputusan itu benar. Dan beliau mengatakan bahwa kadang-kadang kita itu menghabiskan energi ketika mengambil keputusan. Padahal setelah mengambil keputusan itulah, ketika kita melaksanakan keputusan itulah, mestinya energi kita itu berada di sana ya. Kadang-kadang kita sudah kehabisan energi ketika kita baru saja mengambil keputusan. Nah, ini menurut saya juga sangat menarik ya, inspirasi dari Ajahn Brahm, lalu yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, salah satu sosok yang dipandang bahkan tadi top one ya. Kekudusan adalah paras komunitas beriman yang paling menarik ya. Maka pencarian eksistensial kita bisa menghantar kita pada Allah, pada Tuhan, pada kekudusan. Nah, seringkali kan, terutama di kalangan orang muda ya, kadang-kadang kalian mungkin pernah mendengarkan ketika kita itu berjalan ke arah kekudusan ya, lalu kamu nggak jadi manusiawi lagi ya, nggak seperti itu ya, karena kekudusan menurut Paus Fransiskus merupakan perjumpaan antara kelemahan Anda dan daya rahmat Allah. Orang kudus itu bukan orang yang tanpa kelemahan, tetapi dia adalah sosok yang terbuka. Allah itu buat sesuatu dengan hidup kita. Allah intervensi dalam hidup kita ya. Nah, ini tadi yang saya tanggapi dari sharing rekan kalian yang tidak lagi memboroskan waktu hidupnya dengan bertanya siapa saya, melainkan mengalokasikan banyak waktu untuk bertanya untuk siapa aku ada. Jadi kita mulai bergeser ya dari pengalaman siapakah aku ke untuk siapa aku ada. Nah, kalian sendiri ada di mana ya? Dan ini terutama pada akhir tema pertama ini, pada pertemuan yang ketiga, barangkali sebagian dari kalian juga berhadapan dengan kesalahan, kegagalan, dan mungkin kalian memiliki perasaan malu ya bahwa kok saya punya kesalahan, saya punya kegagalan. Nah, Paus Fransiskus itu menegaskan bahwa itu bagian integral dari perjalanan menuju kebebasan dan bahkan kepada kekudusannya. Orang yang kudus, orang yang bebas itu bukan orang yang tidak pernah mengalami kegagalan atau buat kesalahan ya. Tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk berjalan ke arah kekudusan. Maka rekan-rekan muda, kalian tidak perlu ya di dalam hidup itu menempatkan diri sebagai seseorang yang punya long list ya, daftar panjang saya itu buat kegagalan, kesalahan kayak gini ya. Juga pada siapapun yang dekat dengan hidup Anda ya, termasuk saya. Karena kalau kita melihat kalian dengan daftar kekacauan, kegagalan, kekurangan, lalu jarak antara kita semakin melebar, kita menjadi jauh, dan lalu kita biasanya juga tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Maka salah satu perikop kitab suci ya untuk teman-teman Kristiani adalah hati setiap orang muda harus dianggap sebagai tanah yang kudus. Maka ketika kita masuk dalam kehidupan kalian, yang perlu kita lakukan adalah menanggalkan kasut kita ya, alas kita, agar kita bisa masuk di dalam
misteri kalian sebagai orang muda ya. Maka kita berharap bahwa komunitas agama itu adalah komunitas yang mau menangis bersama orang-orang muda yang barangkali ada dalam persoalan berat dalam hidup kita. Kita tadi melihat ya daftar yang sangat panjang dari lagunya Hindia. Ada banyak pergumulan yang dialami orang muda dan komunitas beriman itu di-challenge ya oleh pengalaman kalian. Kita bisa berduka enggak bersama kalian yang sedang ada di dalam duka cita. Karena kalau kita tidak bisa, lalu ya komunitas agama tidak bisa menjadi seperti ibu ya, yang senantiasa bisa berduka bersama kita yang berduka, atau ayah yang juga berempati terhadap kesulitan di dalam hidup kita. Oke, rekan-rekan, ada banyak sharing yang sudah bisa kita dengar di dalam hidup kita. Maka kita akan mengakhiri kelas kita dengan lagu Berjalan. Siapakah kita ini manusia yang dalam diam riuh, ragu dan tak mampu. Ada rahasia, tidak rahasia. Ada di sini, ada di situ, diseret-seret waktu. Kita berjalan saja, masih terus berjalan. Meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti. Dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Kita berjalan saja, masih selalu berjalan. Meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan ini. Dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan. Dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan. Bertahankah kita ini manusia yang dalam riang ringkih, rumit dan terhimpit. Ada bahagia, tidak bahagia. Ada di sini, ada di sana, ditikam-tikam rasa. Kita berjalan saja, masih terus berjalan. Meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti. Dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Kita berjalan saja,
saja masih selalu berjalan, meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan ini, dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan, dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan. Oke, rekan-rekan, kita akan mengakhiri kelas kita dengan beberapa catatan ya. Yang pertama adalah mungkin beberapa dari kalian agak salah menangkap pesan saya bahwa film yang harus kalian tonton minggu lalu itu adalah 3 film yang kita rekomendasikan. Ya. Yang pertama adalah NKCTHI, yang kedua adalah Hujan Bulan Juni, dan yang ketiga adalah Wonder ya. Tetapi kelihatannya beberapa dari kalian nonton film yang lain yang tidak kita rekomendasikan ya. Maka beberapa dari kalian masih ada PR ya, agar kalian tidak ketinggalan di kelas ini. Silahkan menonton film yang kita rekomendasikan ya. Lalu yang kedua, pengumuman yang kedua adalah hari Sabtu ini kalian wajib hadir dalam webinar yang kita selenggarakan ya. Ini hukumnya wajib ya, bukan sunnah untuk ikut webinar hari Sabtu ya. Kalian akan ikut secara Zoom. Kalau kalian ada kesulitan nanti kalian bisa pindah ke ruang YouTube ya. Kita akan memasuki tema yang kedua dari mata kuliah ini, yaitu agama dan tubuh, dan kita mengundang satu sosok yang punya pengalaman ya, karena dia berhadapan dengan tubuh suaminya yang dibunuh ya di atas pesawat. Dan sosok ini adalah seorang pegiat hak asasi manusia di Indonesia, namanya adalah Cak Munir. Kita akan menghadirkan istrinya Cak Munir yang sekarang ini meneruskan perjuangan Cak Munir ya, dan kita akan ngobrol juga dengan Ketua YLBHI ya, seorang sosok yang banyak mengurusi juga hal-hal yang terkait dengan tubuh ya, terutama dalam konteks negara Indonesia. Lalu akan ada beberapa guest speaker yang saya belum bisa menyebut namanya, biar surprise ya. Mereka nanti akan hadir di ruang Zoom juga dan akan ikut memeriahkan acara kita ya. Nanti silahkan ditebak ya siapa. Dan yang dibutuhkan dari kelas ini adalah ada 2 orang dari kalian yang mewakili kelas untuk hadir secara luring. Jadi setelah ini silahkan kalian menulis di grup. Siapa yang menulis paling cepat, itulah yang akan saya pilih. Kalau tidak ada yang menulis, saya akan memaksa kalian ya dengan menunjuk kalian. Ya. Terus yang ketiga, yang terakhir ya, kalau kalian ada persoalan dengan audio kalian, ya terutama kalau saya memanggil kalian, silahkan nulis di ruang chat ya, agar saya tidak salah sangka bahwa kalian tidak berada di kelas. Dan itu bisa berakibat bahwa saya menolak kalian hadir di kelas saya pada pertemuan ini ya, dan akan membuat kalian absen ya dari kelas saya. As simple as that ya, maka kalian harus memberikan bukti bahwa kalian ada di kelas ini ya. Karena rugi ya kalau kalian presensi tapi kalian absen dari kelas ini ya. Ini reminder untuk teman-teman yang tadi saya tempatkan di waiting room ya. Nah, kalau kalian tidak respon, saya punya hak untuk menempatkan kalian di waiting room, bahkan saya bisa remove kalian dari kelas ya, berarti kalian tidak bisa masuk lagi ya. Saya kira itu kebijakan yang diambil oleh kampus. Oke, terima kasih semua dan
sampai ketemu hari Sabtu, dan itu berarti nanti hari Seninnya kita tidak akan ada kuliah, ya, agar tidak ada kuliah yang terlalu dekat berlangsung. Oke, terima kasih semuanya dan selamat sore. Terima kasih Romo.